Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Aminal Muhsin. Saya akan membicarakan materi tentang keterampilan membaca. Menurut Shah, keterampilan adalah kemampuan yang melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Haigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, seseorang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan informatif, merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep, dan data, mendeskripsikan benda, dan berbagai kegiatan informasi lainnya. Yang kedua, tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Yang berikutnya, tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan daya pikat. Berikutnya, tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahasa pembicaraan yang digunakan pembicara. Beberapa jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Untuk manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Untuk komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, menambah level nilai dalam diri, dan bisa mendapat kepercayaan diri dari masyarakat. Prinsip-prinsip pembelajaran berbicara adalah sebagai berikut. Pembelajaran berbicara harus ditunjukkan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Pembelajaran berbicara juga harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif, lalu pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengumpulan kemampuan berbicara secara tepat melalui praktek langsung. Kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Pembelajaran berbicara juga harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat dikemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan oleh guru dengan sungguh-sungguh agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jenis-jenis berbicara dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicara. Untuk situasi ini dibedakan secara formal dan informal. Contoh berbicara informal yaitu bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk.
Untuk contoh berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya dibedakan menjadi 5, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimulasi atau mempengaruhi, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk menggerakkan. Berikutnya jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Untuk berdasarkan jumlah pendengar, dibedakan menjadi berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Untuk berbicara antar pribadi itu berbicara dengan satu pendengar. Kemudian berbicara dengan kelompok kecil terjadi apabila ada kelompok kecil 3-5 orang dalam pembicaraan itu. Untuk pembicaraan kelompok kecil ini biasanya untuk pembelajaran bahasa untuk siswa yang malu untuk berbicara di depan umum. Untuk berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dengan jumlah yang besar, misalnya mengajar, seminar, dan lain-lain. Ya, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Untuk jenis ini diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Berikutnya jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Metode penyampaian itu dibagi menjadi 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak. Metode mendadak itu di mana pembicara secara tiba-tiba diminta berbicara di depan halayak tanpa ada persiapan sama sekali. Berikutnya metode tanpa persiapan. Untuk tanpa persiapan, tanpa adanya persiapan naskah, jadi pembicara masih mempunyai waktu untuk mempersiapkan persiapan khusus yang berupa perangkap pembicaraan atau catatan-catatan penting tentang urutan uraian dan kata-kata khusus yang harus disampaikan. Berikutnya metode pembaca naskah, yaitu pembicara sudah menyiapkan naskah terlebih dahulu. Berikutnya metode menghafal, yaitu pembicara sudah menghafal semua konteks yang akan ia bicarakan di depan halayak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan berbicara yaitu yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena menjadi sumber idenya. Berikutnya, kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia akan menggunakan imajinasinya. Kemudian, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Selain itu, kemampuan ini juga berhubungan dengan organ berbicara seseorang. Seseorang pembicara yang mengalami kelainan dengan organ penghasil bunyinya akan mengalami hambatan ketika berbicara. Misalnya, seseorang yang cadel akan kesulitan menghafalkan huruf R sehingga tuturan yang dihasilkannya menjadi kurang sempurna. Berikutnya, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Pembicara akan terganggu oleh ketenangan ketika berbicara atau bahkan ia tidak menyampaikan idenya karena tidak memiliki keberanian, gugup, dan mendapat tekanan ketika berbicara. Berikutnya, kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraan. Gaya juga berhubungan dengan perilaku ketika seseorang melakukan pembicaraan seperti ekspresi, kesanggupannya membangun komunikasi interaktif, dan bahkan berhubungan dengan pakaian pembicara.
Menurut Iskandar, ada beberapa faktor penunjang keefektivitasan kebahasan dan non-kebahasaan, yaitu ketetapan ucapan, penetapan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai, pilihan kata, dan ketetapan sasaran pembicaraan. Untuk prosedur pembelajaran berbicara, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama, tahapan perencanaan. Tahapan ini merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan menyampaikan dalam kegiatan berbicara. Berikutnya itu tahapan pemilihan. Tahapan ini melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang penting yang harus dikuasai siswa pada tahap ini, sehingga dalam praktiknya guru harus secara langsung mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Berikutnya tahapan pemproduksian. Pada tahapan ini secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Guna meningkatkan kemampuan produksi ini, hendaknya dibekali pengetahuan, terutama tentang pengetahuan artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa.